Halo Sagittarius, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Sagi, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Sagittarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu Menangis, kenyataan ini merobek hatimu. Oke Sagittarius, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Sagittarius bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dari sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik, Sagittarius, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya The Hero Pen. Oke. Kartu kedua. Di sini ada Four of Pentacles. Kartu ketiga, di sini kita punya Queen of Swords. Kartu keempat, di sini ada Two of Cups. Kartu kelima, di sini kita punya Ten of Cups. Dan kartu yang keenam, di sini ada Eight of Pentacles. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Ten of Pentacles. Oke. Sagittarius, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Menangis, kenyataan ini merobek hatimu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Ten of Pentacles. Nah, di sini menggambarkan memang akan segera aman, nyaman, dan tentram kehidupanmu kembali. Karena kebutuhanmu akan mampu kamu penuhi dengan sangat baik. Karena ada peningkatan secara finansial dan ada hubungan sosial, hubungan dengan orang-orang terdekat yang kembali terjalin, yang kembali harmonis karena kamu bisa memberikan kenyamanan bagi mereka semua. Tetapi, ya, hal ini terjadi karena kamu memiliki keyakinan, memiliki keinginan untuk bisa menggapai ini semua dikarenakan, ya, beberapa waktu lalu memang kamu sedang mengalami yang namanya keterpurukan di dalam hati, di dalam perasaan, serta di dalam kehidupanmu. Di mana di saat kamu kehilangan seseorang yang kamu sayangi, di saat kamu mengalami yang namanya hubungan kandas di tengah jalan begitu saja, seketika kamu juga mengalami kemerosotan, mengalami kemunduran di setiap sektor kehidupanmu. Sehingga terjadilah terpuruknya bidang perekonomian untuk hidupmu. Nah, memang pada waktu itu, kamu benar-benar telah begitu gigih di dalam berjuang, di dalam berusaha untuk mempertahankan hubungan asmaramu agar baik-baik saja. Kamu selalu memberikan yang terbaik, memberikan kasih sayang, memberikan perhatian, bahkan finansial. Kamu berikan yang terbaik yang kamu miliki untuk membahagiakan pasanganmu pada saat itu. Tetapi dia berkata lain. Tetapi dia selalu salah gunakan kebaikanmu. Selalu salah gunakan rasa sayang dan kesabaranmu. Sehingga itu dijadikan senjata baginya untuk selalu melukaimu, untuk selalu mengkhianatimu, untuk selalu membohongi dan membodohimu. Sehingga dia selalu bermain hati di belakangmu. Sehingga dia selalu memiliki banyak alasan untuk pergi tinggalkan kamu. Oke? Dan pada suatu ketika, dia datang kepada kamu dan berkata bahwa dia ingin pergi, dia ingin hengkang, tinggalkan hubungan ini begitu saja. Dikarenakan dia lebih memilih orang lain. Dia lebih memilih kekayaan, dia lebih memilih materi, dan dia lebih memilih posisi dan jabatan yang jauh lebih baik daripada apa yang kamu miliki saat itu.
Dan kamu benar-benar tidak memiliki kekuatan ataupun memiliki kesempatan untuk menahannya agar jangan pergi dari sisimu. Untuk mengatakan bahwa jangan tinggalkan hubungan ini begitu saja. Dan seketika dia melangkah pergi, dia hengkang dengan orang pilihannya. Dan seketika itulah kamu hancur, kamu merasa terluka yang sangat dalam. Sehingga juga berimbas kepada kegiatan-kegiatanmu mengalami kemunduran. Karena kamu kehilangan semangat, karena kamu kehilangan fokus di dalam menjalani setiap kegiatanmu. Maka terjadi jugalah kemerosotan secara finansial. Oke? Tetapi peristiwa inilah yang akhirnya membuat kamu sadar dan mengerti bahwa tidak semua yang kita inginkan mesti kita dapatkan. Tidak semua apa yang kita cita-citakan bisa terwujud dengan sepenuhnya. Dan kamu mulai memiliki kasta tertinggi dari percintaan, yaitu kamu relakan orang yang kamu sayangi berbahagia dengan orang lain. Itulah kasta tertinggi dari rasa cinta. Dan dengan begitu, kamu mulai bisa merelakan kepergiannya, merelakan hubunganmu yang kandas, dan kamu mulai bisa berfokus, berupaya, berjuang kembali, menata kembali kehidupanmu. Membawa finansial, membawa perekonomian kembali merangkak naik ke atas. Dan benar saja, di kartu ini tergambar. Kamu mulai bisa memenuhi kebutuhanmu. Kamu mulai bisa memperbaiki hubunganmu dengan orang-orang terdekatmu. Dan kamu mulai memiliki tempat yang aman, tempat yang nyaman, tempat yang indah di saat kamu pulang dari kegiatanmu seharian. Yaitu di tempat orang-orang terkasih. Kamu selalu disambut hangat oleh mereka. Nah, ini karena apa? Ini karena keyakinan dan komitmen yang baik di dalam dirimu. Bahwa kamu mulai menyadari kamu tidak sendirian. Kamu masih memiliki orang-orang terdekatmu. Kamu masih memiliki sahabat-sahabat karib. Dan dengan begitu tumbuh kembali semangat di dalam dirimu untuk bisa maju dan berkembang. Serta ada komitmen yang baik untuk membuktikan kepada dunia. Untuk membuktikan kepada pasanganmu yang dulu tinggalkan kamu. Bahwa kamu juga bisa menjadi lebih baik daripada orang yang dia pilih. Dan benar saja terjadi peningkatan dan kemajuan yang sangat pesat di dalam kehidupanmu. Karena fokusmu tidak lagi terbelah untuk hubungan asmara yang tidak jelas. Dan kamu mulai bisa membawa banyak kemajuan dan peningkatan di dalam kehidupanmu. Dan bukan tidak mungkin kebahagiaan di dalam hubungan asmara akan kamu temukan sesaat lagi. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya The Hero Pen. Nah, ini menggambarkan kebijaksanaannya. Kamu menjadi seseorang yang bijaksana, seseorang yang dewasa karena kamu mengerti, ya. Keinginan kita tidak sepenuhnya akan mampu kita wujudkan. Ya, apa yang kita inginkan tidak selalu terjadi di dalam kehidupan kita. Makanya kamu mulai bijaksana, mulai realistis ya di dalam berpikir tentang kehidupanmu. Jadi kamu tidak lagi berlarut-larut di dalam kegagalan, di dalam kekecewaan, dan kamu mulai bisa mencari solusi dan cara-cara yang tepat untuk bisa keluar dari keadaan itu. Nah, inilah kebijaksanaan. Dan ditambah, kamu mulai memiliki pemikiran yang sangat berkembang dan maju. Kamu mulai bisa tata sedemikian rupa apa yang kemarin terjadi kemunduran. Apa yang kemarin membuat finansialmu merosot. Nah, inilah yang kamu perbaiki dan kamu cari cara-cara terbaik untuk memajukannya. Dan dengan begitu, kamu bisa tunjukkan kepada dunia. Kamu bisa tunjukkan kepada pasanganmu bahwa kamu juga bisa maju dan berkembang. Bahwa dia sepertinya akan menyesali perbuatannya karena pernah abaikan kamu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini ada Four of Pentacles. Nah, benar ya, masih ada belum ada perubahan yang besar di dalam dirimu. Kamu masih berfokus, masih intens terhadap perbaikan-perbaikan di dalam kehidupanmu.
Tampak di sini kamu benar-benar bisa menemukan jati dirimu. Di saat matamu tertutup, tetapi kamu masih bisa temukan ya aroma harum dari kembang-kembang yang bermekaran yang ada di sekitarmu. Nah, inilah yang menggambarkan kehidupanmu saat ini ya. Di saat ada sesuatu hal yang membuatmu terpuruk, tetapi masih banyak hal-hal lain yang akan bisa kamu lakukan yang lebih berguna, yang lebih bermanfaat untuk kehidupanmu. Nah, jadi di saat kita hancur secara perasaan, ya, tetapi kita bisa membawa kemajuan di dalam kehidupan kita. Dan bukan tidak mungkin kita akan bisa membahagiakan perasaan kita kembali dengan bertemu kepada seseorang yang lebih baik lagi dari orang yang dulu pernah kita temui dan ternyata membuat kita sedih dan terluka. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Queen of Swords. Nah, kan benar saja. Ya, di sini ada pandangan yang jauh ke depan. Pemikiranmu tidak lagi sempit. Kamu mulai bisa berpikir dewasa dan berpikir terbuka. Dan dengan begitu, banyak hal-hal positif yang akan mampu masuk ke dalam kehidupanmu. Nah, jadi tidak serta-merta kamu selalu hancur di dalam kenangan yang lalu, di dalam masa lalu. Justru masa depanlah yang akan menjadi patokan tertinggi untuk kita bisa melangkah lebih maju, untuk kita bisa mengembangkan kualitas diri agar menjadi semakin baik daripada sebelumnya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Two of Cups. Nah, benar saja. Di saat ada kemajuan, peningkatan di setiap sektor kehidupanmu, mulai ada rasa nyaman di tengah-tengah orang terkasih, dan kamu sepertinya akan melengkapi kebahagiaanmu karena di sini tergambar kamu akan menemukan cinta baru di dalam kehidupan. Akan ada cinta yang saling bersambut, akan ada saling menukarkan janji setia untuk berkomitmen menjalani hubungan bersama. Nah, mungkin kamu akan kedatangan seseorang yang sangat spesial, bahkan lebih baik daripada seseorang yang dulu pernah meninggalkan kamu. Di sini sepertinya kamu akan bertemu dengan orang yang bisa meyakinkan kamu untuk membuka hatimu kembali untuknya. Yang pasti dia di sini adalah seseorang yang menarik, baik, pengertian, dan memiliki kriteria yang sesuai dengan keinginanmu. Nah, jadi siapakah dia? Bisa orang lama ataupun orang baru. Oke, bisa dari lingkungan mana saja. Jadi sesuaikan dengan kondisi teman-temanku Sagittarius masing-masing. Yang jelas di sini dia sepertinya adalah orang yang paling tepat untuk dirimu. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Ten of Cups. Nah, ini menggambarkan situasi yang bahagia. Ya. Akan ada kebahagiaan yang mampu kamu pertahankan setiap harinya. Karena apa? Di saat ada kemajuan, perbaikan secara finansial, ada perbaikan keharmonisan di dalam hubungan sosial ya, hubungan lingkungan terhadap dirimu, dan ditambah kamu menemukan belahan jiwa, menemukan seseorang yang spesial. Dan inilah mungkin kebahagiaan yang sangat sudah lama kamu rindukan akhirnya datang ke dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Eight of Pentacles. Nah, ini ketekunan ya. Ketekunan, kesabaran, kegigihan. Jadi inilah salah satu faktor yang membuat kamu bisa bertahan bahkan lebih baik lagi dari hari kemarin. Nah, jadi kesabaranmu, ketekunanmu lah yang mengantarkan kamu pada banyak kemajuan, banyak perubahan di dalam kehidupanmu. Dan ketekunan inilah juga mungkin salah satu faktor yang membuat seseorang yang baru-baru ini datang ke dalam kehidupanmu. Salah satu faktornya membuat dia tertarik dan tergila-gila kepada dirimu. Karena kamu adalah seseorang yang tekun, seseorang yang gigih dan sabar di dalam menjalankan kehidupanmu. Makanya dia semakin meyakini bahwa dia memilih kamu. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini Sagittarius sahabatku. Dan semoga
Temanku Sagittarius benar-benar akan mampu menjadi maju dan berkembang, dan benar-benar akan mampu tunjukkan pada dunia bahwa kamu akan bisa lebih baik dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Ini semua karena proses, karena keadaan, karena kenyataan lah. Ya, memang merobek hatimu, memang membuatmu menangis pada waktu itu. Tetapi hal inilah yang meyakinkan kamu akhirnya menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.